Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Farah Wahida dengan NIM 2020-210337 akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu Indonesian Culture Tote Bag. Dari fenomena yang kita dapatkan saat ini adalah Indonesia itu sedang berada di puncak destinasi pariwisata. Terhitung semenjak event Wonderful Indonesia, melalui hal tersebut kita berinovasi membuat produk yang mudah digunakan dan bermanfaat dengan sentuhan visual berupa cetakan gambar, bertemakan setiap kebudayaan di wilayah Indonesia. Produk tersebut kita namakan Indonesian Culture Tote Bag. Nah, tote bag ini termasuk dalam kategori tas jinjing. Biasanya digunakan untuk membawa banyak barang seperti buku, alat tulis, make up, dan barang lainnya. Nah, keunggulan dari produk kami adalah dari desainnya yang dibuat menarik dan lebih banyak variasi tema dibandingkan tote bag di kalangan pesaing. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari produk kami. Kekuatan dari produk kami sendiri ini terbuat dari kain yang kuat dan bagus kualitasnya. Kain kualitas premium yaitu kain belancu atau kanvas dengan kombinasi kain drill kemudian dijahit dengan jahitan yang rapi agar tampak bernilai ketika dilipat ke dalam maupun keluar. Lalu desain yang dibuat dalam produk ini unik dan memiliki banyak tema, memberikan sentuhan visual yang menarik berdasarkan tema-tema kebudayaan maupun bahasa budaya yang beraneka ragam. Nah, kelemahan dari produk kami sendiri adalah memiliki banyak pesaing yang sejenis. Seperti yang kita temui hingga saat ini, banyak usaha yang memproduksi secara massal produk sejenis dengan waktu yang singkat. Tidak bisa disamakan dengan produk kita yang bisa dijual hanya melalui pre-order yang juga masih membutuhkan waktu agar pesanan bisa terjual. Untuk peluang dari produk kami, peluang ini memiliki ciri khas yaitu menunjukkan keindahan budaya Indonesia dan ragam bahasa. Lalu produk ini juga memiliki peluang yang cukup besar untuk diminati di kalangan remaja hingga dewasa yang memiliki ketertarikan dengan desain produk kami. Untuk ancaman dari usaha kami ini adalah minimnya alat untuk memproduksi produk ini secara massal. Saat ini kami hanya menggunakan jasa orang lain untuk mendukung jadinya produk kami, dan disinilah kami terancam penangkapan segmentasi pasar yang ada karena produk kami kalah cepat untuk beredar ke tangan konsumen. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Hal ini untuk memperkuat kemunculan produk kami hingga ke tangan konsumen. Maka sebagai pemula, kami perlu memberikan hasil survei atau observasi pasar yang sudah kami lakukan pada saat PPO. Produk kami dibandingkan dengan dua produk yaitu Miniso dan Snappy. Dari keterangan bahan dasar kanvas, ketiga produk ini sama-sama berbahan dasar kanvas. Untuk motif Indonesian Culture, hanya produk kami yaitu Indonesian Culture Tote Bag. Untuk Miniso dan Snappy Tote Bag tidak memiliki unsur motif tersebut. Untuk harga per unitnya dari produk kami sebesar 55.000, Miniso Tote Bag sebesar 99.000, dan Snappy Tote Bag sebesar 62.000. Untuk perbandingan pilihan motif, dari produk kami, motif Indonesian Culture tiap volume berbeda. Untuk produk Miniso Tote Bag, motif kata motivasi. Untuk produk Snappy Tote Bag, motifnya custom. Untuk teknik transfer papernya, dari produk kami menggunakan transfer paper DTF. Untuk produk Miniso dan Snappy sama-sama menggunakan printer DTC. Produk Miniso dan Snappy menggunakan kemasan plastik polos, sedangkan produk kami menggunakan kemasan kardus box. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu marketplace dan media sosial. Marketplace sendiri ini ada Instagram sama Shopee. Yang pertama itu Instagramnya Lahetna Shop, lalu Shopee-nya Lahetna Shop _ Lalu strategi STP-nya, segmentation-nya yang pertama itu berada di lingkungan UHW, lalu yang kedua itu menuju pada remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Lalu yang ketiga, masyarakat akan merespon baik karena bahan yang digunakan itu sangat berkualitas. Lalu targeting ini kami itu menargetkan pembeli dari kalangan masyarakat ke bawah hingga menengah dengan rentang umur 13-50. Lalu positioningnya yang pertama itu
memberikan kupon 5 stempel. Setiap kali membeli akan diberikan stempel. Jika kupon sudah terisi dengan 5 stempel, maka akan diberikan satu produk secara gratis. Baik, selanjutnya next, strategi BMC. Nah, strategi BMC ini yang pertama itu customer segment. Nah, customer segmentnya target konsumen ada di kalangan yang memiliki ketertarikan akan seni hingga koleksi barang. Lalu value propositionnya, produk ini itu memiliki nilai tersendiri dalam penanggulangan permasalahan yang kurang efektif, barang bawaan, hingga ketika bosan itu tampilannya bisa dibalik. Lalu channelsnya menampilkan setiap produk kami itu melalui medsos dengan berbagai tema. Lalu customer relationship-nya, strategi ini diberikan untuk program membership yang khusus. Lalu revenue stream-nya bisa menyewa endorse untuk bisa memperkenalkan lebih jauh lagi. Lalu kayak activitiesnya memperlakukan dengan standar yang premium. Lalu key resource-nya, sumber daya utamanya itu diberikan kepada membership yang sudah lama. Lalu key partnership-nya itu dapat menciptakan nilai, yaitu toko yang ada di wilayah sekitar. Lalu cost structure-nya, rincian biaya yang kami butuhkan itu variabel yang dapat bertambah maupun berkurang, dan adanya biaya tetap untuk memberikan produk hingga ke tangan konsumen. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Agam Dirgantara Harap dengan NIM 2020-210-263. Di sini saya dari kelompok 10 akan melanjutkan presentasi oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis keuangan. Nah, untuk analisis keuangan produk kami akan mendapatkan modal kerja yang dari Belmawa. Nah, modal kerja yang turun ini merupakan ketentuan. Nah, ketika kita mengajukan sebesar 5.050.000 rupiah, namun yang turun itu sekitar sekian, 1.535.625. Ini kita buat seperti ini. Kemudian ini kita gunakan sebesar 80%-nya. Nah, 80%-nya itu sekitar seginian. Nah, maka dari itu kita menggunakan modal kerja ini dengan membelikannya ke biaya-biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi yang pertama itu ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini terdiri dari gaji kami, kemudian ada jasa sablon, kemudian ada jasa jahit. Nah, untuk itu mendapatkan total biaya tetap sebesar 860.000. Nah, kemudian ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini ada apa aja? Di sini kita ada kain baju, kain drill, gunting kain, serta packaging box yang menggunakan pita. Dengan total biaya variabel sebesar Rp368.500. Nah, kemudian di total mendapatkan total biaya produksi senilai Rp1.228.500. Nah, maka dari itu kita mendapatkan sisa modal kerja karena penggunaan terkait dengan harga-harganya mendapatkan sisanya sebesar 307.125. Nah, kemudian di sini kita dapatkan harga pokok produksinya per unit sebesar Rp51.188.000 dengan jumlah unit produksi yang kami hasilkan sebanyak 24 unit. Nah, kemudian kita menjual produk kami per unitnya itu 55.000. Nah, maka dari itu kita mendapatkan labanya itu senilai 3.812, tidak terlalu banyak karena di sini kita sudah mendapatkan gaji per anaknya. Nah, kemudian kita analisis mengenai break even points ya, atau titik impas. Nah, kemudian ada titik impas per satuan unit. Nah, kita dapatkan hanya dengan 9 unit barang saja terjual, kita sudah mendapatkan titik impas tersebut, sudah balik modal. Nah, kemudian
bagaimana perhitungan titik impas menurut satuan rupiah. Nah, untuk satuan rupiah sendiri itu ada yang kita dapatkan senilai 495.000. Nah, oke. Kemudian kita beralih ke cash flow. Cash flow di sini kita melalui perhitungan hingga bulan ke-24 atau tahun kedua. Nah, oke, perhitungan itu ada saldo awal. Nah, saldo awal ini ada sisa modal kerja tadi. Kita masukkan di sini senilai 307.125. Kemudian kita mengambil pemasukan dari penjualan yang telah kita lakukan. Nah, pemasukannya itu senilai berapa? Nah, kemudian ada pengeluaran juga. Nah, pengeluaran juga ketika kita akan memproduksi barang itu kan tentunya kita melakukan pengeluaran modal lagi kan. Nah, di situ kita ada pengeluaran untuk bahan, kemudian ada untuk jasa jahit dan sablon, kemudian pengeluaran untuk kegiatan transportasi kita. Nah, hingga terakhir yaitu packaging, pengemasan. Nah, maka didapatkan saldo akhir. Hingga tahun kedua terakhir atau bulan ke-24 kita mendapatkan saldo akhir senilai Rp23.032.625.000. Nah, kemudian ada metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan apa aja yang kita lakukan? Di sini ada persiapan, produksi, packaging, penjualan, hingga pengembangan usaha, serta evaluasi. Nah, tak seperti yang kita lihat, itu evaluasi itu akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, tidak hanya di tahap pelaksanaan terakhir, metode yang terakhir. Nah, maka dari itu di sini ada persiapan. Nah, persiapan apa yang kita lakukan? Kita melakukan rapat terkait dengan koordinasi. Seperti apa cara kita untuk melaksanakannya, untuk menentukan produk tote bag apa yang akan kita ciptakan pertama kali. Kemudian ciptakan beberapa kali juga berdasarkan dengan evaluasi pasar tadi. Nah, maka dari itu evaluasi itu secara mendadak kita akan melakukannya. Nah, kemudian kita sepakat dengan koordinasi tersebut, kita melakukan produksi. Nah, produksi seperti apa? Kita menentukan dulu lokasi produksi yang telah disepakati. Nah, kemudian telah sepakat, kita melakukan penciptakan barang tadi dengan model yang telah kita lakukan di persiapan tadi. Nah, maka dari itu setelah melakukan produksi, kita melakukan packaging, pengemasan. Dengan cara apa pengemasan ini? Dengan menggunakan kardus box kecil biasanya. Itu box seperti kecil, namun ada hiasannya, baik berwarna atau apa. Nah, kemudian dipita, diikat agar terkesan menarik. Nah, baru dilapisi oleh plastik hitam, bisa bubble wrap biar tidak mudah rusak. Nah, seperti itu. Jadi bisa menjadi tempat hiasan box tersebut, hiasan tas tote bag tersebut. Nah, kemudian kita baru menjualkan. Nah, strategi penjualan yang ditentukan tuh yang pertama kali itu anak kuliahan. Nah, anak kuliahan ini kan identik dengan fashion atau ketertarikan secara visual. Nah, dilihat itu, wah ini indah. Nah, maka dari itu dia, apalagi ini produknya simpel digunakan. Nah, maka dari itu kita target utama penjualan yaitu anak kuliah. Nah, dengan perekonomian yang sudah ada yang bekerja, ada yang sudah berpenghasilan ya bekerja tadi. Nah, maka dari itu kita strategi utama yaitu anak kuliahan. Kemudian setelah melakukan penjualan hingga ke tangan konsumen, kita kembangkan lagi usaha ini. Nah, bagaimana pengembangannya? Kita melihat daerah-daerah lain, anak kuliahan lain di kota-kota lain. Nah, kita ambil kebudayaannya itu kita jiplak di dalam visual di produk kita itu. Nah, kita kembangkan terus, secara terus-menerus, dan melakukan koreksi apa saja yang kita dapatkan dari konsumen itu ada penilaiannya. Nah, kita evaluasi. Nah, oke. Seperti itu presentasi dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan.
Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan kain kanvas. Yang kedua, menggunting kain kanvas sesuai ukuran. Yang ketiga, menjahit kain kanvas. Dan yang keempat, menempelkan desain menggunakan transfer paper. Yang kelima, menyetrika transfer paper menggunakan setrika. Dan yang terakhir, pencabutan plastik yang ada di transfer paper. Nah, selanjutnya keberlangsungan usaha untuk produk kami. Untuk tahun 2022, menciptakan hingga peluncuran produk dengan memanfaatkan media sosial serta mengevaluasi usaha. Untuk tahun 2023, pengembangan produk dengan menciptakan varian tema-tema terbaru dan penguatan kualitas melalui model tas terbaru. Nah, untuk 2024, memperluas segmen pasar penjualan di berbagai daerah secara offline melalui kemitraan di lokasi wisata. Untuk 2025, membangun toko secara menetap offline dengan menampilkan berbagai macam model melalui harga tertinggi sampai harga terendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.